Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan bahas mengenai klasifikasi jaringan komputer dengan anggota Fiona, Ini Dianti, Meliana, Mutiara Safitri, Hamidah, Dina Anggriani, dan juga Sandra Lestari. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Klasifikasi jaringan komputer dibagi menjadi 4 berdasarkan geografisnya. Yang pertama, Persona Area Network. Persona Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara 2 atau lebih sistem komputer yang jaraknya berdekatan. Contohnya, saat kita menghubungkan handphone dengan komputer, komputer dengan printer, dan lain-lainnya. Yang kedua, Local Area Network adalah jaringan komputer yang cakupan wilayahnya kecil seperti jaringan komputer di kampus, kantor, rumah, sekolah, dan lainnya. Yang ketiga, Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah perkotaan dan menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lainnya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. WAN memiliki cakupan wilayah jaringan yang lebih luas dari LAN dan MAN. Sebenarnya, terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung di jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Kegiatan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya, untuk melakukan hal ini, diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan perjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Secara umum dan praktisnya, saat ini kita mengenal jaringan ada 2, yaitu Local Area Network dan Wide Area Network. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya terdapat 2, yaitu ada client server dan peer-to-peer. Yang pertama, client server yaitu artinya merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam 2 pihak, yaitu ada pihak klien dan pihak server. Ada pula komputer yang bertindak sebagai server dan yang lainnya berfungsi sebagai klien. Dan yang kedua, peer-to-peer, artinya komunikasi antar komputer secara langsung tanpa sebuah perantara. Jadi, antara komputer yang terhubung bisa bertindak sebagai server, bisa juga bertindak sebagai klien. Hai, saya Mutiara akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan tipologi jaringan. Nah, tipologi jaringan adalah suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya, baik itu menggunakan kabel ataupun nirkabel. Adapun jenis-jenis tipologi jaringan, yang pertama, tipologi bus, yaitu seluruh komputer berkomunikasi melalui satu jalur yang sama, yang dipergunakan secara bergantian. Keunggulan dari tipologi bus adalah paling murah dan mudah diimplementasikan. Namun kelemahannya adalah performa paling rendah karena hanya dapat melayani satu transmisi. Semakin banyak komputer yang terhubung ke jaringan, maka performa semakin menurun. Yang kedua yaitu tipologi ring, yaitu terdapat jalur berupa cincin yang terhubung dengan arah rotasi transmisi tertentu. Keunggulan dari tipologi ring adalah performa dan keamanan lebih baik, namun kelemahannya adalah harganya lebih mahal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu topologi sekali. Terdapat satu komputer hubungan yang berfungsi sebagai sentral. Seluruh komputer dalam jaringan terhubung langsung ke sentral tersebut. Keunggulannya yaitu mudah diimplementasikan, sedangkan kelemahannya performanya hanya sedikit lebih baik dari topologi kelas. Yang keempat,
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini saya akan bahas berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama itu adalah jaringan terpusat, yang mana jaringan ini terdiri dari komputer klien dan komputer server, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Terus yang kedua itu adalah jaringan terdistribusi, yaitu perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan. Selanjutnya, berdasarkan media transmisi data. Ada dua jenis, yang pertama jaringan berkabel dan yang kedua jaringan nirkabel. Pada jaringan berkabel, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan yang fungsinya untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Dan jaringan nirkabel adalah jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik. Nah, pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan setiap komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Semoga